Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Di dalam kita hidup berumah tangga gitu ya, tentu ujian itu akan datang di dalam rumah tangga kita. Karena setiap manusia yang masih ada ruh di dalam diri kita, kita hidup di dunia ini itu tidak akan terlepas satu orang pun di dalam ujian hidupnya. Tidak ada satu orang pun yang tidak diuji oleh Allah. Kenapa Allah berikan ujian tersebut kepada manusia-manusia? Itu dikarenakan Allah ingin mengetahui sebesar mana sih keimanan diri kita itu. Bahkan bagi pasangan yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah, menikah itu adalah suatu ibadah yang begitu besar sekali pahala setiap waktunya yang bisa kita dapatkan. Bahkan pahala itu bisa sampai berlipat-lipat ketika kita sudah melakukan menikah dibandingkan yang sebelum melakukan menikah. Sehingga ujian di dalam rumah tangga pun itu datang terkadang misalkan diuji di dalam segi ekonomi misalkan, banyak sekali. Bahkan banyak sekali dikarenakan diuji di dalam ekonomi yang lemah, naudzubillah, terjadi perceraian di dalam rumah tangga tersebut. Ternyata pemicunya itu adalah dikarenakan ekonomi lemah, sang istrinya merasa tidak sabar, sang suaminya juga merasa tidak sabar, tidak ada rasa syukur kepada Allah, hingga akhirnya terjadilah perceraian. Tentu hal itu tidak ingin kita dapatkan. Sehingga sang suami pun berkewajiban untuk memberikan nafkah kan kepada keluarganya tersebut. Ketika mencari nafkah tidak sedikit. Seorang suami bahkan sampai terlilit hutang lah, ya kan? Banyak sekali yang usaha awalnya mulanya meminjam modal kepada saudaranya kah, kepada tetangganya kah, atau kepada siapa saja, usahanya tidak jalan, justru yang ada hutangnya yang menumpuk. Bingung kan kalau udah sampai seperti itu. Maka insya Allah kali ini saya ingin menijazahkan doa khususiyat. Ini doa khususiyat bagi para jamaah fikih nikah yang memang pada saat ini sedang merasa berada di dalam suatu kebingungan. Apalagi ini yang berurusan kebingungan tersebut dengan rezeki yang berupa materi yang kita rasakan setiap harinya. Saya sudah berikhtiar teh, karena Allah mewajibkan kita untuk berikhtiar. Ya, kita harus berikhtiar. Sebagaimanapun kita besarnya berikhtiar, sebagaimanapun kita berusahanya berikhtiar, kalau Allah belum memberikan pertolongan, maka hal itu semuanya itu tidak akan terwujud. Maka kali ini saya ingin memberikan ikhtiar kita yang berupa sholawat, yang saya temukan di dalam salah satu kitab yang disampaikan oleh ulama. Sholawat ini kenapa? Di dalam sholawat ini begitu istimewa sekali. Karena kata Allah, kalau kita mau berdoa, jangan lupa diawali dengan sholawat dan ditutup juga dengan sholawat. Karena barang siapa yang berdoa kepada Allah, diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, maka tentu Allah akan mengijabahi doa kita. Seperti itu ya. Maka di sini ini ada yang dikatakan dengan sholawat fatih ini oleh Waliullah Sayyid Muhammad Al-Bakri ini ya. Ini bisa mendorong kepada kita akan suatu hajat. Bahkan sholawat ini disampaikan menyamai seperti kita membaca satu sholawat ini menyamai dengan 1000 kali sholawat yang lainnya. Masya Allah, ini begitu besar sekali faedahnya ya. Kan kita ketahui ya kalau artinya Al-Fatih itu kan pembuka. Jadi yang dimaksudkan ini adalah mudah-mudahan menjadi pembuka rezeki bagi diri kita. Ya, bagi para jamaah sekarang yang mendengarkan atau yang membutuhkan ijazah ini, maka bisa mengambil dulu kertas ya, ataupun dengan pulpennya, nanti saya ijazahi, lalu nanti ditulis saja di kertas, agar kalau kita tidak langsung ketalar, kita setiap kali membaca,
Ya kita tinggal buka aja kertas ini ya. Jadi saya minta sekarang para pendengar untuk membawa dulu kertas ini. Lalu nanti para jamaah bisa saling berkomentar ya akan hajat-hajat Anda dan mudah-mudahan para jamaah yang lainnya bisa saling mengaminkan ketika orang lain mengaminkan melebihi dari 40 orang itu begitu baik sekali akan lebih mudah doa kita terijabah. Jadi oleh karena itu bagi sekarang para jamaah yang merasa kebingungan bisa ditulis saja di komentar saling mendoakan ya. Baik, jika sudah siap apa sholawatnya? Baik, bisa didengarkan. Sholawatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratim mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nah, ini di dalam kitab ini dikatakan baca oleh kita itu 100 kali. Selesai kita sholat, ya. Selesai kita sholat. Jadi sesudah kita melaksanakan sholat fardu, baca sholawat ini 100 kali. Setelah sholat asyar, maghrib, isya, subuh, baca doa ini 100 kali. Minimalnya kita baca sekitar 3 harian lah, ataupun maksimalnya kita baca sekitar 1 mingguan. Mudah-mudahan Allah secepat mungkin mengijabahi akan hajat butuh kita. Misalkan yang punya pailit utang, mudah-mudahan Allah berikan jalan. Yang lagi usaha, mudah-mudahan semakin Allah lancarkan, semakin Allah majukan seperti itu. Tetapi ada satu yang harus diingat oleh para jamaah. Luruskan dulu i'tiqadiyah hati kita kepada Allah. Ingat, yang memberi kita rezeki, yang menentukan segala rupa itu adalah Allah semata-mata, hanya Allah semata. Ya, ingat hanya Allah semata. Adapun kita membaca sholawat ini hanyalah sebatas ikhtiar kita. Dengan berkahnya kita membaca sholawat ini, mudah-mudahan Allah mempermudah akan urusan hajat kita ini. Sekali lagi ingat ya, beriktikadiyah yang menentukan itu hanyalah Allah semata. Mudah-mudahan bermanfaat doa ini, ijazah yang saya sampaikan sholawat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.